Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Para pemirsa yang budiman, Islam merupakan suatu ajaran yang utuh, suatu ajaran yang kafah. Islam mengatur berbagai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, juga manusia dengan lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitar ini tentu ada hubungan manusia dengan manusia lainnya, ada hubungan manusia dengan alam, dan ada hubungan manusia dengan binatang. Salah satu persoalan yang sering krusial dan menjadi perbincangan yang tak pernah berhenti adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Terlebih hubungan atau bagaimana cara kita memperlakukan perempuan. Sebagaimana kita tahu dari riwayat-riwayat atau dari kitab-kitab tarikh yang bisa kita baca, pada zaman jahiliyah perempuan menempati posisi yang tidak begitu menguntungkan. Kita tentu membaca narasi-narasi bagaimana perempuan seolah-olah menjadi warga negara kelas kedua. Sampai beberapa riwayat menyebutkan pada beberapa kondisi bahwa bayi-bayi perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup ketika itu. Ini tentu tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hingga akhirnya datanglah Nabi kita Muhammad SAW yang dengan reformatif menjadikan posisi laki-laki dan perempuan menjadi setara di muka bumi ini. Beberapa waktu ini kita menemukan kasus-kasus yang membuat hati kita tersayat, membuat kita meringis hati kita, bahkan mungkin meneteskan air mata. Bagaimana banyaknya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap para perempuan di berbagai penjuru negeri, di berbagai tingkatan, dan di berbagai lapisan. Padahal ada sebuah hadis yang saya kira sangat populer dan hampir semua tahu. Nabi Muhammad SAW bersabda ketika datang seorang pemuda kepadanya dan bertanya, siapa yang harus saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Nabi menjawab, ummuka. Sumaman bertanya lagi pemuda tadi, qala ummuka. Jawabannya kedua, Nabi menjawab terhadap ibumu. Sumaman, pemuda itu bertanya lagi, qala ummuka. Sampai 3 kali Nabi menjawab ibunya. Ibu atau perempuan disebut 3 kali oleh Nabi sebagai orang yang harus paling dihormati. Baru setelah itu adalah bapak. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang masih terjadi kekerasan seksual yang mayoritas dialami oleh kaum perempuan? Padahal bila kita berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, perempuan menempati posisi yang paling tinggi. Salah satu penyebab yang bisa saya temukan adalah budaya patriarki yang masih hidup di negara kita sampai sejauh ini, di mana perempuan masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai warga negara kelas 2, di mana perempuan masih dipersepsikan harus mengurus 3R, sumur, dapur, dan kasur, di mana perempuan hanya dianggap memiliki aspek femininitas semata, tidak ada aspek maskulinitasnya. Padahal jauh-jauh hari
Nabi sudah menyetarakan posisi laki-laki dan perempuan. Bahkan dari hadis tadi tentu kita mendapat hikmah bahwa perempuan disebutkan 3 kali itu karena dia orang yang paling harus dihormati. Di hadis yang lain, Nabi juga sempat bersabda bahwa hendaklah para suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik-baik. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang, tentu harus menunjukkan bagaimana para pemeluk agamanya bisa mengejawantahkan nilai-nilai Rahman dan Rohim itu kepada semua makhluknya. Tak terkecuali kepada para perempuan yang selama ini seolah dianaktirikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.